Pemirsa, dua saksi mahkota dalam sidang lanjutan dengan terdakwa penilapan dan penjualan narkoba jenis sabu, Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat atau Sumbar, mengungkap aib atau kebusukan terdakwa secara gamblang. Hal itu dibeberkan Linda Pujiastuti saat hendak diambil sumpah sebagai saksi kasus sabu untuk terdakwa Irjen Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 27 Februari 2023. Selain Linda, mantan anak buah Teddy yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara juga dihadirkan, keduanya sebagai saksi mahkota. Anita mengaku punya hubungan khusus dan spesial dengan Irjen Teddy sejak 10 tahun lalu, tepatnya 2013 saat Anita bekerja sebagai Guest Relation Officer atau GRO layanan pijat Hotel Klasik di Jakarta. Hakim lalu bertanya hubungan sebagai GRO dengan terdakwa. Linda mengatakan saat itu dia tak punya hubungan bisnis. Jadi dia kenal terdakwa 2013, setelah itu tidak ada komunikasi lagi dan baru ada komunikasi tahun 2019. Saat dicecar penasihat hukum terdakwa Irjen Teddy, Hotman Paris Hutapea, terkait profesi GRO atau Guest Relation Officer sama dengan mucikari, hal itu langsung dibantah oleh Linda. Terus yang kedua, masalah mucikari. Saya tidak pernah menjadi mucikari. Jadi pekerjaan saya adalah membantu Polri untuk menangkap penyelundup dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia. Dan saya ikut surveillance juga sampai berbulan-bulan kami tidak pulang. Tapi kami dapat hasil yang luar biasa. Dan saya pencari dana juga untuk menjual barang antik juga untuk ke Brunei Darussalam. Kegiatan kami itu. Jadi kalau kami nggak ada kegiatan, kami bisa. Namun kemudian Linda mengaku dirinya beberapa tahun terakhir menjadi informan polisi, khususnya terkait penyelundupan baik narkoba atau barang ilegal lainnya dari luar negeri masuk ke Indonesia, di mana profesinya tersebut sangat membantu Polri. Sementara itu dalam kesaksiannya, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara sempat mendapat surat kecil dari mantan atasannya Irjen Teddy setelah dia ditangkap dan ditahan Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi perintah Teddy. Karena sejak awal sampai dengan Dodi ditangkap, terdakwa selalu memberikan perintah dan arahan kepadanya. Lalu Dodi minta izin kepada majelis hakim untuk membacakan surat kecil dari tulisan tangan saudara terdakwa tersebut. Sebelum sempat dibacakan, Hakim Ketua John Sarmanan mempertanyakan hubungan surat itu dalam sidang dengan terdakwa Teddy. Dodi lalu menjelaskan sangat berkaitan, karena Teddy yang memerintahkannya untuk sepakat melemparkan kesalahan ke Syamsul Ma'arif alias Arif, orang kepercayaannya, dan Linda Pujiastuti. Dodi bahkan sudah menyiapkan kopian suratnya, di mana ketika itu pengacara terdakwa masih Hendri Yoso. Dodi disuruh tanda tangan dengan ide tersebut, namun dia menolaknya. Namun hakim menyarankan agar Dodi menggunakan barang bukti tersebut untuk perkara Dodi sendiri. Bukan hanya itu saja, kebusukan terdakwa Irjen Teddy yang dibongkar Dodi. Saat ditanya salah satu jaksa penuntut umum terkait perintah terdakwa Irjen Teddy agar menarik sisa sabu 4 kg, apakah karena terdakwa insyaf? Dodi langsung menjawab dengan lantang, bukan karena terdakwa insyaf, Pak. Kalau insyaf sudah dari Padang sana, tapi karena harganya yang tidak cocok menurut terdakwa kemurahan. Terkait harga kemurahan tersebut juga dibeber Linda, di mana terdakwa Irjen Teddy marah-marah kepada Linda karena harga sabu seharusnya 400 juta rupiah per kilogramnya, bukan 300 juta rupiah. Sebagaimana diketahui, sabu yang dijual oleh terdakwa Kompol Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru Jakarta Barat, memang 1 kilogram terjual 500 juta rupiah. Namun 70 juta masuk kantong Kasranto, 20 juta diberikan kepada Aibtu Janto Situmorang yang menjualkan, dan 60 juta ke Linda, serta 50 juta ke Arif, asisten pribadi AKBP Dodi.